Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Dayana Tabita Bain Eni, NIM 1955357, semester 6, Prodi Manajemen, Konsentrasi Manajemen Akuntansi. Baik, di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang alur sumber dan penggunaan kas. Sumber-sumber penerimaan kas. Beberapa sumber penerimaan kas yang dapat dipenuhi di luar dari pinjaman yang disediakan kreditor, yaitu yang pertama, penjualan barang secara tunai, artinya perusahaan menjual produknya baik berupa barang maupun jasa dengan pembayaran secara tunai sehingga menghasilkan uang kas. Yang kedua, pembayaran piutang oleh pelanggan. Dalam hal ini perusahaan harus berupaya untuk mengintensifikan pembayaran piutang dari pelanggan, terutama piutang yang sudah jatuh tempo. Jangan sampai pelanggan menunggak sehingga menghambat penerimaan kas. Yang ketiga, hasil penjualan aktiva tetap. Kondisi seperti ini jarang terjadi, kecuali perusahaan sedang benar-benar mengalami kesulitan. Kalaupun terjadi, biasanya aktiva tetap yang dijual diprioritaskan, aktiva tetap yang kurang atau sudah tidak produktif lagi. Yang keempat, penjualan saham dalam bentuk kas. Artinya perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual, kemudian dilepas ke lainnya. Perusahaan mengeluarkan saham yang belum dijual kemudian dilepas ke pemegang saham dengan syarat pembayarannya dilakukan secara tunai. Yang kelima, pengeluaran surat utang jangka pendek. Dalam hal ini perusahaan yang menerbitkan surat utang jangka pendek seperti Wesel yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Yang keenam, pengeluaran surat utang jangka panjang. Artinya perusahaan menerbitkan surat utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti obligasi. Yang ketujuh, penerimaan dari sewa. Sumber ini diperoleh perusahaan dari hasil sewa terhadap aktiva yang dimiliki kepada perusahaan dari hasil sewa yang dimiliki kepada pihak lain dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, penerimaan dari sumbangan. Dalam praktiknya untuk perusahaan komersial, penerimaan sumbangan jarang terkendali, namun untuk usaha sosial hal seperti ini sering terjadi. Yang kesembilan, pengambilan kelebihan pajak. Artinya adanya kelebihan pembayaran pajak pada masa lalu akibat salah perhitungan dan kemudian dikembalikan ke perusahaan. Sekian dan terima kasih.